Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Wildan Nafi'i selaku dosen pengampu mata kuliah hadis pendidikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah hadis pendidikan, yaitu hadis tentang pendidikan sepanjang hayat dengan sehat walafiat tanpa ada suatu aral yang melintang. Sholawat bermutiarakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatul ummahnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Fadilah Nur Afifah NIM 201210124 dan saya sendiri Faizatul Ulya NIM 201210128 akan mempresentasikan mengenai hadis tentang pendidikan sepanjang hayat. Untuk poin yang akan didiskusikan yaitu ada hadis tentang pendidikan sepanjang hayat, sumber induk hadis, ini. Yang kedua sumber induk hadis, 3 pohon sanad, hukum matan dan interpretasi hadis, dan yang terakhir yaitu substansi hadis tentang pendidikan sepanjang hayat. Kita ambil dari hadis mentahan yaitu hadis tentang pendidikan sepanjang hayat. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis ini merupakan hadis yang populer, yang sering kita dengar bahkan sudah mendunia. Banyak orang-orang muslim yang sudah tahu tentang hadis ini. Ya mungkin untuk sebagai motivasi untuk mereka belajar terus-menerus. Namun, bisakah kita buat dalil dari hadis tersebut? Bagaimana hukum atau apakah benar sanad dari hadis tersebut sampai ke Rasulullah SAW dan apa status hadis tersebut? Selanjutnya, kitab Mudkhal ila Sunanil Kubra lil Baihaqi merupakan sumber pokok hadis yang pertama dari Imam Al-Baihaqi yang bunyinya akhbarna Abu Tahirin Al-Faqih anba Abu Hamidin bin Bilal sana Ibrahim bin Mas'ud Al-Hamdani sana Al-Hasan bin Atiyah Al-Qurshi sana Abu Atiyah Al-Basri an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fardatan ala kulli muslimin. Hadha hadithun matnuhu masyhurun wa asaniduhu dha'ifah la a'rifu lahu isnadan yasbutu bimithli hadithu wallahu alam. Jadi artinya kami diberitahu oleh Abu Tahir Al-Faqih, Abu Hamid bin Bilal, Ibrahim bin Mas'ud Al-Hamadani, Al-Hasan bin Atiyah Al-Qurasi, Abu Atiyah Al-Bashri dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang sudah tidak diragukan lagi jarh wa ta'dilnya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Dan sesungguhnya mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini adalah hadis yang terkenal. Jadi matanya ini adalah matan yang terkenal dan beberapa sanadnya adalah dhaif. Jadi dapat dikatakan menurut Imam Baihaqi dalam hadis ini itu ada beberapa sanadnya yang dhaif. Dari perawi-perawi tersebut ada beberapa yang dhaif, jadi bukan hanya thiqah. Lalu beliau berkata, saya tidak tahu bahwa ketetapan isnad seperti hadis di atas. Wallahu alam. Kita kembalikan kepada Allah yang lebih tahu. Yang kedua yaitu pohon sanad, hukum matan dan interpretasi hadis. Kita bahas dulu yang pohon sanad. Jadi pohon sanad dari hadis Imam Baihaqi tersebut akan saya bacakan bahwa pertama yang meriwayatkan hadis yaitu Anas bin Malik. Kemudian diriwayatkan kembali oleh Thariq bin Salman, atau mungkin kita baca dari bawah lebih gampang ya. Ahmad bin Husain meriwayatkan dari Muhammad bin Mahmash
dan meriwayatkan lagi dari Ahmad bin Muhammad, dan Ahmad bin Muhammad meriwayatkan lagi dari Ibrahim bin Mas'ud. Ibrahim bin Mas'ud meriwayatkan kembali dari Al-Hasan bin Atiyah, dan Al-Hasan bin Atiyah meriwayatkan dari Thariq bin Salman, dan yang terakhir Thariq bin Salman meriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu sahabat Nabi. Hukum matan di sini yaitu berada pada tingkat yang sahih dan dhaif, sedikit dhaif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam matan itu sebenarnya tidak ada syad, walaupun perawinya itu ada beberapa yang hasan, thiqah, dan juga ada yang syadidud dhaif. Selanjutnya yaitu interpretasi hadis. Berdasarkan sanad, pada hadis tadi terdapat satu pohon sanad atau jalur periwayatan cuma satu, dan periwayatan tersebut itu termasuk pohon sanad yang mutasil atau bersambung, artinya tidak terputus begitu. Yang kedua yaitu berdasarkan matan. Jadi matan tersebut itu tidak ada syadnya sama sekali, tidak ada cacatnya sama sekali. Hal ini dikarenakan bisa dikategorikan bahwa pada aplikasi Ghawamil Kalim sudah dinaskan bahwa matan yang ada di aplikasi tersebut itu insya Allah tidak ada cacat sama sekali. Tadi belum selesai. Yang ketiga itu berdasarkan perawinya. Perawinya terdiri dari 7 rawi, termasuk sahabat Nabi tadi, yaitu Anas bin Malik. 1 rawinya menempati derajat sadidud dhaif. Yang kedua, 2 rawi menempati derajat hasanul hadis, dan yang terakhir 3 rawi menempati derajat thiqah. Kita ulas satu persatu jarh wa ta'dilnya. Terutama saya akan mengulas tentang perawi yang menempati derajat sadidud dhaif dan hasanul hadis. Untuk thiqah sudah bisa dipastikan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, rawi yang menempati derajat syadidud dhaif, yaitu Thariq bin Salman, dan Thariq bin Salman tersebut wafat pada tahun 164 Hijriah. Beliau pernah tinggal di Baghdad, Kufah, Basrah, dan Irak. Jarh wa ta'dilnya itu menurut Abu Ahmad Al-Hakim, beliau mempunyai jarh wa ta'dil yang sangat lemah, atau laisa bil qawi. Menurut Abu Ja'far Al-Aqili, beliau adalah matrukil hadis. Dan menurut Ahmad bin Syu'aib An-Ansani, beliau tidak thiqah. Begitu. Yang nomor selanjutnya yaitu rawi yang menempati derajat hasanul hadis, yaitu Al-Hasan bin Atiyah dan Ibrahim bin Mas'ud. Yang pertama Al-Hasan bin Atiyah, beliau itu wafat di tahun 211 Hijriah dan tinggal di Kufah. Jarh wa ta'dilnya menurut Abu Al-Fat Al-Asdi, beliau adalah rawi yang dhaif. Yang kedua menurut Abu Hatim Al-Razi, beliau adalah rawi yang jujur atau sunduk. Dan yang terakhir itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berpendapat di dalam kitab Taqrib mengatakan bahwa Al-Hasan bin Atiyah termasuk perawi yang jujur. Seperti itu. Selanjutnya yang B yaitu Ibrahim bin Mas'ud. Jarh wa ta'dil dari Ibrahim bin Mas'ud sendiri menurut Abu Hatim bin Habban Al-Basti, beliau adalah zikru fi thiqah. Dan selanjutnya yaitu menurut Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau adalah perawi yang jujur. Jadi kesimpulan dari hadis Imam Baihaqi ini, bahwa pendidikan sepanjang hayat yang diutarakan dalam hadis tersebut dalam kitab Al-Muntakhal ila Sunanil Kubra lil Baihaqi, sanad tersebut muttasil, walaupun ada beberapa perawi yang berada dalam derajat syadidud dhaif, hasanul hadis, dan thiqah. Berarti dapat disimpulkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadilah Nur Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sumber pokok hadis yang kedua dari kitab Musnad Rabi' bin Habib. Hadisnya, hadatsani Abu Ubaidah an Jabir bin Zaid an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utrubul ilma walau bisin, yang artinya Abu Ubaidah menceritakan atas Jabir bin Zaid, Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kemudian pohon sanad yaitu dari Rabi' bin Habib,
meriwayatkan dari Muslim bin Abi Karimah. Muslim bin Abi Karimah meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, dan Jabir bin Zaid meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian hukum matannya, dari hadis ini tidak ada syad dalam hadis ini. Kemudian ke interpretasi hadis, berdasarkan sanadnya, pada hadis tersebut hanya terdapat satu pohon sanad atau jalur periwayatan, dan pohon sanad tersebut sanadnya mutasil atau bersambung. Berdasarkan matannya tidak terdapat syad dalam hadis ini. Berdasarkan perawinya terdiri dari 4 perawi termasuk sahabat Nabi. 1 rawi menepati derajat siqah, 1 rawi mendapatkan derajat dhaif, dan 1 rawi mendapatkan derajat syadud dhaif. Kemudian jarh wa ta'dil. Pertama, rawi yang menepati derajat dhaif adalah Muslim bin Abi Karimah. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, beliau adalah perawi yang bodoh. Begitu juga pendapat Az-Zahabi. Menurut Bukhari, beliau menyebutkannya dalam At-Tarikh Al-Kabir dan berkata, disebutkan atas otoritas Ali atau Syiah. Menurut Abu Hajar Asy-Syakalani, dia berkata, saya tidak mengandalkannya, maksud saya demi Syiah. Yang kedua, rawi yang menepati derajat syadidud dhaif adalah Ar-Rabi' bin Habib. Beliau tinggal di Kufah. Jarh wa ta'dil. Menurut Abu Hatim bin Habban Al-Basti dan Al-Bukhari, dia adalah perawi yang mungkarul hadis atau ingkar terhadap hadis. Perawi yang menurut Ibnu Hajar Asy-Syakalani, beliau berkata dalam kitab At-Takrib, Takrib, dia termasuk perawi yang jujur, tapi dia dhaif sebab karena periwayatannya dari Naufal bin Abdul Malik. Menurut Musannifu Tahrir Takrib At-Tahzib, beliau dhaif. Sedangkan menurut Yaqub bin Syaibah As-Sadusi dan Yahya bin Mu'in, beliau termasuk perawi yang thiqah. Kemudian kita ambil kesimpulan dari hadis tentang pendidikan sepanjang hayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi' bin Habib dalam kitabnya yaitu Musnad Ar-Rabi' bin Habib. Kita menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut adalah mutasil atau bersambung dari Imam Rabi' bin Habib sampai Anas bin Malik, tidak ada syad dalam matan tersebut. Dan 4 perawi dalam hadis ini termasuk 1 sahabat, 1 rawi yang menepati derajat thiqah, 1 rawi menepati derajat dhaif, dan 1 rawi menepati derajat syadid dhaif. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian sumber pokok hadis yang ketiga dari kitab Juz'u Ashir min Muntahibi, yaitu hadisnya Ad-Dawri Sina Husnu bin Atiyah an Abi Atikah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin fa innahu fardun ala kulli muslimin. Qala sa'altu Yahya bin Mu'in an Abi Atikah hada falam ya'rifhu. Abarni al-Mawazir anna Aba Abdillahi dzakara lahu hadal hadis fa ankarahu ingkaran syadidan. Yang artinya, Ad-Dawri menurut Hasan bin Atiyah atas Abi Atikah atas Anas, dia Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina, karena itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dia berkata, saya bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Abi Atikah, ini dia tidak mengetahuinya. Al-Marwazi mengatakan bahwa kepada saya bahwa Abu Abdullah menyebutkan hadis ini kepadanya dan dia dengan keras menyangkalnya. Kemudian pohon sanadnya yaitu dari Abbas bin Muhammad, meriwayatkan dari Hasan bin Atiyah. Hasan bin Atiyah meriwayatkan dari Thariq bin Salman meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian hukum matannya,
Dalam hadis ini tidak ada syad dalam hadis ini. Kemudian langsung ke interpretasi hadis. Berdasarkan sanad, pada hadis tersebut hanya terdapat satu pohon sanad atau jalur periwatannya, dan pohon sanad tersebut sanadnya adalah mutasil atau bersambung. Berdasarkan matan, pada matan hadis tersebut tidak ada syad. Berdasarkan perawinya, terdiri dari 4 rawi termasuk 1 sahabat. 1 rawinya menempati derajat syadid dhaif, 1 rawi menempati derajat hasanul hadis, dan 1 rawi menempati derajat siqah. Kemudian jarh wa ta'dil. Pertama, rawi yang menempati derajat syadid dhaif adalah Thariq bin Salman. Beliau wafat pada tahun 164 Hijriah. Beliau tinggal di Baghdad, Kufah, Basrah, dan Irak. Menurut Abu Ahmad Al-Hakim, beliau adalah perawi yang tidak punya hafalan atau laisa bil qawi indahum. Menurut Abu Ja'far Al-Aqli, beliau adalah perawi mazkuril hadis. Menurut Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, beliau adalah perawi yang tidak siqah. Yang kedua, rawi yang menempati derajat hasanul hadis adalah Hasan bin Atiyah. Beliau wafat pada tahun 211 Hijriah dan beliau tinggal di Kufah. Menurut Abu Fat Al-Asdi, beliau adalah perawi yang dhaif. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, beliau adalah perawi yang jujur, dan menurut Az-Zahabi, beliau tidak punya cacat. Wala ba'sabi. Maka kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abbas bin Muhammad dalam kitabnya, yaitu Juz'ul Ashir Minal Muttahabi. Kita menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut adalah mutasil atau bersambung. Dari Abbas bin Muhammad sampai ke Anas bin Malik ada 4 perawi yang termasuk sahabat. Yang pertama menepati derajat syadid dhaif, satu lagi menepati derajat hasanul hadis, dan satu lagi menepati derajat siqah. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Selanjutnya yaitu mengenai substansi hadis. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education yang dimunculkan dalam dunia pendidikan pada tahun 1960. Selanjutnya yaitu substansi hadis pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education yang dimunculkan dalam dunia pendidikan pada tahun 1960-an oleh para perencana pendidikan untuk pembangunan di tingkat internasional pada dasarnya merupakan fenomena yang wajar dan alamiah dalam kehidupan manusia. Kehadiran pendidikan sepanjang hayat disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang alur kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Jadi yang menjadi inti pembahasan dari pendidikan sepanjang hayat itu sendiri adalah penegasan bahwa proses pendidikan itu berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya batas akhir. Jadi sampai mati pun manusia tetap diwajibkan untuk mencari ilmu atau mendidik dirinya sendiri sebagai sarana untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, "Man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Begitu juga kalau dia menginginkan akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan jika dia menginginkan keduanya, maka dia harus mempunyai ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Ilmu adalah bekal untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari pendidikan sepanjang hayat itu sendiri dengan mengembangkan potensi manusia secara optimal. Wajib belajar dengan pengembangan kepribadian manusia. Dorongan untuk belajar sepanjang hayat telah dijadikan sebagai suatu kebutuhan, kenyataan hidup sehari-hari yang memperlihatkan bahwa manusia belajar sepanjang hidupnya meski dengan cara dan proses yang berbeda-beda.
Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Nah, kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Seperti itu dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk maqala wala tangtur maqala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.